Saat mencuci celana dalam istriku di malam hari, aku tiba-tiba menemukan ada lubang bekas sundutan rokok di sana. Padahal aku sudah berhenti merokok 3 tahun. Aku ingin sekali langsung bertanya ada apa. Tapi tidak ada bukti. Hanya akan membuatnya curiga. Jadi, keesokan harinya, aku memasang kamera tersembunyi di rumah. Lalu, aku membawa tas dan pura-pura pergi dinas. Sayang, perusahaan dapat proyek besar. Di pinggir kota, harus sering di lokasi proyek. Setengah bulan ini aku tidak akan pulang. Jauh sekali, ya? Kalau begitu, cepatlah pergi. Jangan sampai menunda pekerjaan penting. Malam harinya, di bawah apartemen. Aku menyalakan kamera tersembunyi di rumah. Mandor sampah itu sudah pergi. Jiboda, pelankan suaramu. Nanti tetangga dengar. Takut apa? Suami mandormu itu pasti lagi makan bekal dengan badan penuh lumpur. Rokok di sini lebih enak. Xiaoya, uang ganti rugi suamimu itu. Kapan sih cairnya? Sebentar lagi. Begitu uangnya cair, aku akan cerai dengannya. Kartu tambahan yang Kak Jin berikan kemarin. Pakai saja sesukamu. Kak Jin baik sekali padamu. Nenek gemuk itu ketat sekali soal keuangan. Kalau bukan karena tokonya, aku ogah banget nemenin si nenek lampir jelek itu. Kak Jin. Shu Xiangju. Mangsa sudah masuk perangkap. Nenek gemuk ini pelit banget. Anggaran segini bahkan gak cukup buat beli papan nama. Ternyata pesanan dari Shu Xiangju. Nggak nyangka bisa kebetulan gini. Nggak ada yang angkat? Angkat apaan? Disuruh kerja bakti gratis? Restoran hotpot 300 meter persegi. Cuma kasih anggaran segitu. Pekerjaan ini aku ambil. Kamu gila? Kamu malah rugi nanti. Rugi uang demi 2 nyawa. Transaksi ini terlalu menguntungkan. Waktunya sudah pas. Kak Boda mau kemana hari ini? Ke Hotel Rujia, kamar 1208. Nenek gemuk itu tadi siang ngamuk, hancurin kantor. Aku harus ngumpet 2 hari. Siapa? Hotel Rujia, kamar 1208. Anjing yang pakai kartu hitammu itu lagi nongkrong di sana. Kumpulkan semua orang. Datang ke Hotel Rujia, kamar 1208. Ayo. Jangan. Tolong. Tolong. Ah. Hahaha. Aduh, kasihan sekali kamu, Yaya. Pulang kerja, kamu dirampok preman. Sampai babak belur begini. Preman itu sudah dilaporkan ke polisi, MA? Lapor polisi apa? Apa kamu tidak peduli dengan reputasimu lagi? Shen Yu, kalau kamu laki-laki, cepat bayar biaya pengobatan ini. MA, uang ganti rugi penggusuran rumah lama sudah cair. Totalnya 1,5 juta yuan. Asal Yaya bisa sembuh. Uang ini akan kuserahkan semua. Kakak ipar, apa yang kamu katakan itu benar? 1,5 juta yuan? Aku sudah bayar uang muka mastengku. Kamu harus membantuku.
Itu uang untuk menyelamatkan nyawa. Aku harus kembali ke lokasi proyek untuk kerja keras. Bukankah sekarang kamu sedang mengandung anaknya Jiboda? Asal kamu bilang itu anaknya Shen Yu, 1,5 juta yuan ini akan jadi milik kita. Setelah dia menyerahkan uangnya, baru kita tendang dia. Kecelakaan setahun yang lalu membuatku kehilangan kemampuan untuk punya anak selamanya. Ingin uangku? Kalau begitu, bayar dengan nyawamu. Suamiku, aku hamil. Ini anak yang selalu kamu nantikan, kan? Shen Yu, karena sudah hamil, uang ganti rugi penggusuran 1,5 juta yuan itu seharusnya MA serahkan ke Yaya untuk diurus. Kata sandinya adalah tanggal lahirnya. Buku tabungan ini cuma dibikin 50.000 sama orang. Yang asli MAH udah lama atas namaku. Zihao, duit 1,5 juta itu gak bakal cukup kalau cuma didiamin doang. Zihao, uang 1,5 juta nggak bisa dihabisin diam aja. Lo harus cari duit sendiri. Tuh bang, semalam menangin 300.000. 300.000? Bang, pinjemin aku modal dikit dong. Nanti kalau aku menang, modal plus untungnya langsung aku lunasin. Duit deposito 1,5 juta aku belum cair tuh. Tapi ada dana talangan dari kantor sih. Bunganya emang agak tinggi. Tapi kalau malam ini menang, bunga segitu MAH nggak ada apa-apanya. 2 jam kemudian. Lin Zihao. Bukan cuma abisin beberapa ribu yang dia pegang, tapi juga nyembunyiin dari keluarganya. Sampai tanda tangan surat utang 100.000. Hahaha. Tiang penyangga pertama keluarga Lin udah patah. Keesokan paginya. Shen Yu, Ban bilang nih buku tabungan palsu. Lo permainin kita. Shen Yu, jangan-jangan lo nggak mau tanggung jawab? Bu, buku tabungan itu cuma kedok. Biar bisa nambah duit buat susu anak nanti. Semua duit 1,5 juta itu, aku puterin buat modal. Ke proyek toko baru itu. Begitu proyeknya kelar, modal sama bunganya bisa balik 200.000. Kak Jin itu punya backing kuat kok. Uangnya pasti nggak akan kabur. Wanita yang memukuli Lin Xiaoya sampai babak belur itu. Apa benar 2 juta bisa kembali? Besok sudah waktunya bayar uang muka proyek. Shen Yu, ini dokumen insiden yang kamu minta. Makasih Kak Wang. Tolong panggil beberapa saudara lagi. Bikin sedikit keributan di depan rumahku. Tenang, sudah kuatur semua. Oke, kalau gitu aku pulang dulu. MA, cepat buka pintu. MA, cepat buka pintu. Ada masalah besar. Shen Yu, kamu ini kenapa? Dereknya ambruk. 1 orang tewas. 2 orang luka parah. Aku penanggung jawab utama di lokasi. Harus ganti rugi 3 juta. 3 juta? Lalu bagaimana dengan uang ganti rugi penggusuran kita yang 1,5 juta itu? Diduga terlibat tindak pidana. Semua pembayaran elektronik dan uang ganti rugi penggusuran dibekukan tanpa batas waktu oleh pengadilan. Lin Zihao. Kontrak uang muka Mustang yang baru ditandatangani langsung jadi sampah. MA, tolong aku. Keluarga itu bilang, kalau tidak bayar 500.000 untuk biaya pengobatan awal, mereka akan menuntutku ke pengadilan sampai aku di penjara. 500.000? Dari mana aku dapat uang? Shen Yu, itu kan kamu sendiri yang tanda tangan. Kenapa semua keluarga harus ikut nanggung? MA, aku cuma mau cari uang buat susu bayi. Makanya ambil pekerjaan ini. Minggir sana, jangan kotori bajuku. Shen Yu, bayar utang. Utang nyawa bayar nyawa. MA, lapor polisi aja. Mereka mau membunuh. Lapor polisi buat apa? Itu utang dia sendiri. Yaya, kamu harus cerai. Cerai sekarang juga. MA, anak ini, Jiboda juga sudah hancur. Kalau aku cerai dari Shen Yu, siapa yang akan membesarkan anak ini? Kamu ini bodoh. 3 juta itu, kamu harus bayar sampai kehidupan berikutnya. Shen Yu sudah hancur seumur hidupnya. Dia sekarang cuma orang cacat penuh utang. Tapi bagaimana kalau Shen Yu tahu? Anak itu bukan anaknya? Dia harus tetap mengakui, walaupun tidak mau. Kamu sekarang juga pergi tulis surat perjanjian cerai. Di perjanjian itu tulis jelas, kamu keluar tanpa membawa apa-apa. Semua utang Shen Yu tidak ada hubungannya dengan keluarga kita. Selama sudah cerai, kita bisa menyelamatkan uang Zihao untuk beli mobil. Tapi kalau Shen Yu tidak mau tanda tangan bagaimana? Hehehe. Dia tidak punya pilihan. Mangsa. Akhirnya saling mengarahkan pisau jagal. Pagi-pagi sekali, Lin Zihao dengan mata merah
Mengacungkan pisau pemotong tulang ke Shen Yu. Tanda tangani ini. Sudah tertulis jelas di atas kertas. Tanda tangani ini. Sudah tertulis jelas di atas kertas. Sudah tertulis jelas di atas kertas. Pernikahan Shen Yu akan ditanggung pribadi oleh Shen Yu. MA 7 Juli Zihao. 2023. Kalian mau membunuhku ya? Kok bisa sekejam ini? Jangan bawa-bawa anak. Kamu mau menyeret seluruh keluarga kami. Untuk menutupi lubang 3 juta itu? Tidak akan pernah. Cepat tanda tangan. Mau tanda tangan atau tidak? Anakku akan menghabisimu sekarang. Cepat. Cepat. Jauhi yaya kami. Kamu yang punya utang 3 juta. Melihatmu saja sudah sial. Mati saja di luar sana. Jangan kotori tanah rumah kami. Yaya, cuaca dingin, pakai baju hangat. Setelah aku melunasi utang, aku pasti akan menjemput kalian berdua kembali. Tentu saja, ini bukan untuk Lin Xiaoya. Ini untuk pengadilan nanti. Bukti keretakan hubungan dan penipuan yang sah. Jiboda, kamu di sana. Bukankah kamu bilang, Jin Shuhua hanya marah-marah saja? Aku hamil. Anakmu. Kamu mau tanggung jawab nggak? Gara-gara kamu, aku jadi lebih rendah dari anjing. Pergi. Kalau nggak pergi, gue bunuh lo sama anak haram itu. Kak Jin, tempat judi ilegal di selatan kota itu, yang pinjam 9 balikin 13 itu, apa kakak bisa bantu bicara? Adikku, kamu sudah bantu aku bereskan masalah ini. Ini utang budi kakak padamu. Bilang saja, siapa yang mau dibereskan? Kali ini bukan acting, tapi pukulan keras dari kenyataan. Surat utang 100.000. Ditambah bunga jadi 300.000. Kalau hari ini nggak bisa bayar, ke Myanmar Utara jual ginjal. Kak, aku punya rumah. Rumah ini harganya 800.000. Nenek tua, kamu bohongi aku. Rumah ini sudah disita pengadilan 3 hari yang lalu. Apa? Dia tidak tahu? Shen Yu, di hari perceraian itu berlaku. Dia mengajukan permohonan penyitaan aset. Dengan alasan utang bersama belum diselesaikan. MA Guizi sudah terjebak dalam situasi tanpa jalan keluar. Ya, aku tidak peduli dengan perutmu itu. Asalkan kamu... Dasar tidak tahu malu. Masih mau menipu uang mahar dariku. Suamiku. Aku salah, kita rujuk ya? Yaya, bukan aku tidak mau rujuk. Tapi sekarang aku terlilit utang 3 juta dan aku rujuk lagi? Itu sama saja menarikmu ke dalam masalah. Jangan paksa aku lagi. Biarkan takdir yang memutuskan. Rujuk apaan? Jangan sebut-sebut lagi wanita sial itu seumur hidupmu. Ayo, besok aku antar kau cek kehamilan. Pergi ke rumah sakit, sebar pamflet. Pergi ke rumah sakit, sebar pamflet. Aku tak percaya. Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas emas ini. Tidak ada yang mau bertanggung jawab. Tidak ada yang mau bertanggung jawab atas emas ini. Ini emas Perburuan yang berat. akan Orang segera bodoh, dimulai. Emas ini terlalu berat. Shen Yu, kau gila apa pakai baju seperti ini? Kau sewa baju ini di mana? 200.000 sehari. Ya, aku beritahu ya. Tidak ada uang sepeser pun. Pergi sana mengemis. MA Guizi. Berapa kau mau jual emas ini? Jembatan gantung proyek tidak runtuh. Tuan Shen tidak punya utang sama sekali. Tidak runtuh? Lalu 3 juta itu? Itu tiket masuk yang kubeli untuk melihat sifat asli kalian. Itu uang ganti rugi penggusuran di rekening Shen Yu. Saldonya, ditambah keuntungan dari short selling Lin Zihao selama ini, totalnya lebih dari 2 juta. Tahun 2023. Uang ini, awalnya untuk Yaya habis melahirkan. Menantu yang baik. Nak, ibu tahu kamu cuma bercanda. Yaya kan belum menikah. Cepat, kita langsung ke kantor catatan sipil untuk menikah lagi. Mau uang? Pergi ke alam baka dan minta sama Jiboda sana. Yaya, itu kan darah dagingmu sendiri. Meskipun sudah cerai, 1,5 juta ini harus kau berikan untuk membesarkan anak. Hukum juga membela kami. Di koridor, kerumunan orang mulai berbisik-bisik. Aku tertawa geli melihat ketidakmaluan mereka. Darah dagingku sendiri?
Buka mata anjingmu itu dan lihat baik-baik. Tidak mungkin, kamu tidak mungkin sterilisasi. Kenapa tidak mungkin? Apa kamu kira? 5 minggu lalu aku di lokasi konstruksi 3.000 km jauhnya. Makan pasir. Kamu masih bisa hamil lewat internet, begitu? Ini palsu. Kamu memalsukan rekam medis. Memalsukan rekam medis? Yaya kami bersih. Tidak pernah berhubungan dengan pria lain. Kakak-kakak kamu. Karena ibu tidak mau mengakuinya? Biar semua orang yang menilai. Itu kamar utama Shen Yu. Jiboda, pelankan suaramu. Nanti tetangga dengar, haha. Ah, kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Lin Xiaoya jatuh terhempas ke lantai. Sekarang sudah jelas kan? Kenapa? Sudah tidak tahan? Begitu Ma Guizhi melihatnya. Kakinya langsung lemas seperti mie. Ini adalah bintang sial yang hampir membunuh putrinya. Adik, kakak sangat menikmati drama ini. Tapi, uang kakak tidak mudah didapat. Si Jiboda yang tidak berguna itu, menggunakan 800.000 dana perusahaan toko saya, untuk membelikan mutas dan jam tangan. Dia sudah, saya kirim ke Afrika untuk menambang. Sebelum pergi, dia menandatangani perjanjian ini. 800.000 itu kamu yang menghasutnya untuk mencuri. Sekarang, utang ini beralih padamu. Bayar uangnya, atau saya kirim kamu ke penjara. Kakak, ibu, rentenir bilang mau memotong tanganku. Kakak ipar, kamu punya 2 juta, kan? Cepat berikan aku 300.000 untuk menyelamatkan nyawaku. Ma Guizhi melihat putri dan putranya yang tergeletak di lantai. Dia tahu, keluarga ini sudah hancur. Dasar kau binatang tak tahu malu. Kau sendiri yang mau selingkuh dengan pria itu. Uang itu juga kau yang minta. Haha, Shen Yu, Kak Jin. Ini tidak ada hubungannya denganku. Ya, aku juga dibohongi olehnya. Demi menyelamatkan diri, dia sendiri yang mendorong putrinya ke jurang kehancuran. Kau tidak tahu, ya? Ah. Kau yang menyuruhku menerima uang penipuan itu. Kau yang memaksaku cerai dengan Shen Yu. Telepon polisi. Bilang ada yang bikin onar di rumah sakit. Dan juga terlibat penipuan ekonomi. Dia bukan lagi pengawas yang makan bekal. Duduk di tanah. Tapi seorang yang tenang dan berkuasa. Dari perusahaan terbesar di kota. Mitra perusahaan. Pak Shen, malam ini Kak Jin mengadakan pesta perayaan. Lihat, kau membantu menyelamatkan orang. Tatapan matanya yang tajam seperti pisau sungguhan. Tanpa sedikit pun riak. Baginya, melihat mereka membusuk dalam lumpur, adalah belas kasihan terbesar. Beberapa sampah memang seharusnya tidak disimpan dalam ingatan. Pak Shen, mobil sudah siap. Ayo pergi.